memuji Tuhan. Tara, teman, anak, raja. Shalom teman-teman. Wow, kakak percaya semua adik-adik dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kakak mau ajak setiap kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kakak akan hitung adik-adik sampai 3 dan semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Yeay! Mari adik-adik kita memuji Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan ya adik-adik. Katakan, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kita angkat senyum dari awal. Yuk! Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak. Janji lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak. Janji lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Mari adik-adik, tepuk tangan semuanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak setiap adik-adik untuk kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita angkat tangan kita, katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan dari awal, Bapa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari angkat tangan kita. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
kebaikanmu. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Sekali lagi katakan, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan dan tutup matanya ya. Ikutin Kakak Agustina berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya, kalau hari ini kami dapat kembali beribadah bersama-sama. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, telinga kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Tara, teman anak raja. Hari ini kakak mau menceritakan kepanikan sebuah perusahaan sabun karena hasil produksi yang beredar di pasaran cukup banyak yang hanya dus atau bungkus kosong saja, nggak ada sabunnya. Hal ini sangat berbahaya, pasti membuat pembeli kecewa, dapat dus kosong dan tidak mau membeli sabun mereka lagi. Maka diadakanlah rapat mendadak. Mengapa hal itu bisa terjadi? Manajer produksi pun menjelaskan bahwa mesin yang mereka punya sudah tua. Jadi saat dus sabun berjalan otomatis untuk diisi, sabun secara otomatis juga kadang agak macet atau nggak tepat. Jadi ada kotak atau dus yang tidak terisi sabun. Dan dus kosong tersebut nggak ketahuan, keburu masuk ke dalam dus yang besar dan terjuallah di pasaran. Karena itu perusahaan perlu membeli mesin baru dan paling sedikit perlu biaya 1 miliar. Waduh, pemilik perusahaan pun keberatan harus mengeluarkan 1 miliar. Saat itu ada seorang office boy yang sedang berjalan membagikan minuman dan sedang mendengar pembicaraan di rapat tersebut. Office boy ini mendekati pemilik perusahaan dan minta maaf. Maaf pak, bukan sok tahu. Tapi kalau boleh nggak perlu miliar-miliar. Kasih saya 500.000. Masalahnya semua selesai. Semua mendengar itu marah. Kurang ajar nih office boy, perlu 1 miliar. Sekarang katanya hanya perlu 500.000. Semua masalah selesai. Pemilik perusahaan pun berkata, kamu sok tahu. Gimana ide kamu? Office boy pun dengan hormat berkata, maaf, kalau saya dikasih 500.000, saya beli kipas angin. Pasang yang kencang diarahkan ke mesin pengisi sabun itu. Jikalau ada dus yang tidak terisi sabun, dus itu pasti ringan, pasti akan terbang ke tiup kipas angin. Nah, kita pungutin deh, lalu dimasukin sabunnya.
Jadi nggak bakal ada lagi dus kosong yang nggak ketahuan. Pemilik perusahaan pun kaget. Wah, bener juga. Hebat kamu. Dapat ide dari mana? Maaf Pak, saya sih nggak sekolah tinggi-tinggi. Tetapi setiap hari saya baca firman Tuhan. Tuhan yang kasih saya hikmat. Pemilik perusahaan pun senang dapat solusi menyelesaikan masalah dengan biaya yang sangat murah. Office boy pun diangkat ke jabatan yang lebih tinggi. Nah, adik-adik, itulah contoh hikmat Tuhan. Arti hikmat antara lain adalah tahu menggunakan apa yang kita tahu di saat yang tepat dan pandai memanfaatkan apa yang kita miliki. Banyak orang pintar tetapi sayang tidak memiliki hikmat. Padahal hikmat itu sangat penting. Dari manakah kita dapat hikmat? Alkitab mengatakan di Mazmur 19 ayat 7, Taurat Tuhan atau firman Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Di Mazmur 119 juga dikatakan, orang yang mencintai firman Tuhan dan merenungkannya, memegang perintah-perintah Tuhan akan lebih bijaksana, lebih berakal budi dari pengajar atau guru-gurunya, lebih mengerti dari orang-orang tua. Jadi, hikmat itu didapat dari firman Tuhan. Ketika kita membaca firman, hikmat Tuhan dialirkan ke pikiran kita, sehingga kita memiliki pikiran Kristus yang menuntun hidup kita dan menemukan jalan keluar buat masalah-masalah kita. Wow, dahsyat! Orang-orang yang mencintai firman Tuhan, merenungkan dan mentaatinya akan menjadi orang yang lebih berhikmat daripada orang lain. Ayo adik-adik, terus baca Alkitab, baca renungan, karena firman Tuhan berkuasa memberi hikmat. Raja negeri Babel yang bernama Nebukadnezar sangat gelisah karena raja ingin tahu apa arti dari mimpinya. Maka dipanggillah para peramal, ahli sihir, dan orang pintar untuk mengartikan mimpi raja. Raja nggak mau dibohongin oleh arti mimpi yang dikarang-karang mereka. Karena itu, raja tidak mau menceritakan mimpinya. Tentulah permintaan raja sangat berat. Tidak mungkin ada orang di dunia ini yang bisa menceritakan mimpi orang lain. Karena mereka semua tidak bisa menceritakan isi dan arti mimpi raja. Maka Raja Nebukadnezar pun sangat marah dan menyuruh membunuh semua orang cerdik dan bijaksana di negeri itu. Daniel menghadap raja agar diberi waktu untuk memberitahukan isi dan arti mimpi raja. Kemudian Daniel mengajak teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, supaya memohon kepada Allah untuk mengungkap rahasia mimpi raja, agar Daniel dan teman-temannya tidak ikut dihukum mati. Daniel dan teman-temannya ini termasuk orang-orang pintar di negeri Babel. Dan dalam setiap masalah mereka dengan rendah hati minta pertolongan dan hikmat Tuhan. Adik-adik juga harus selalu minta pimpinan, pertolongan, dan hikmat Tuhan dalam setiap masalah dan setiap keputusan yang kita ambil setiap hari. Tuhan mendengar doa Daniel dan satu penglihatan Tuhan memberitahu Daniel isi dan arti mimpi raja. Daniel pun memuji dan memuliakan Tuhan yang memberi hikmat, pengetahuan, dan mengungkap rahasia. Daniel menghadap raja dan berkata, "Tuanku raja, manusia tidak ada yang mengungkap rahasia, tetapi ada Allah di surga yang memberitahukan rahasia agar tuanku tahu hal-hal yang akan datang."
Dalam mimpi, tuanku melihat sebuah patung tinggi, besar, berkilau. Kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengan dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, pahanya dari besi, dan kakinya sebagian dari besi dan tanah liat. Lalu, tanpa perbuatan manusia, sebuah batu terungkit lepas menimpa kaki patung itu hingga remuk dan roboh, dan remuklah semua patung itu. Angin menghembuskan sehingga tidak ada bekasnya sama sekali. Batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Demikianlah isi mimpi tuanku, dan artinya adalah kepala yang terbuat dari emas adalah kerajaan tuanku Nebukadnezar. Setelah itu akan ada kerajaan-kerajaan lain, tetapi semua akan hancur, dan Allah akan mendirikan sebuah kerajaan yang akan bertahan untuk selamanya. Raja Nebukadnezar heran dan berkata, "Sungguh Allahmu itu mengatasi segala Allah dan berkuasa atas segala raja yang menyingkapkan rahasia." Wah, akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mengetahui segala sesuatu. Raja Nebukadnezar lalu mengangkat Daniel menjadi penguasa Babel dan tinggal di istana raja. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan Babel kepada teman-teman Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Luar biasa ya adik-adik. Seperti kita tahu, Daniel itu suka berdoa dengan sungguh-sungguh 3 kali sehari. Daniel itu mengenal dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga Daniel bukan hanya pintar, tetapi memiliki hikmat dari Tuhan yang lebih berharga dan lebih penting dari kepintaran. Adik-adik, ilmu pengetahuan atau kepintaran itu datang dari belajar, sekolah, tetapi hikmat itu datang dari Allah. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah dan mengenal yang maha kuasa, adalah pengertian. Adik-adik mau jadi orang yang berhikmat, berdoa dan baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa memberikan hikmat yang akan mengajar kita untuk tahu mana yang jahat, mana yang baik, mana yang berkenan dan menyenangkan Tuhan, dan yang akan menuntun serta memimpin hidup adik-adik. Setiap hari adik-adik pasti dihadapkan dengan banyak pilihan-pilihan. Nah, agar adik-adik bisa memilih, memutuskan, dan menjalani sesuai dengan kehendak Tuhan, kita perlu hikmat. Mintalah hikmat dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Ayo sekarang kita berdoa, kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus, di awal tahun ini, saya minta hikmat Tuhan agar hidup saya berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, pimpin terus hidup saya ya. I love you. Amin. Sekian ibadah online hari ini. Adik-adik baca terus renungannya ya, supaya kita berhikmat di dalam Tuhan. Oh ya, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman adik-adik semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Tara.